Film ini dimulai dengan suara panik seorang pria yang menangis meminta bantuan polisi saat dia masuk ke dalam rumahnya yang berantakan dan penuh dengan noda darah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pasangan suami istri ini bernama Edward Thompson dan Jed Thompson. Kehidupan rumah tangga mereka tampak bahagia, dikaruniai seorang putri cantik bernama Kayla. Ed bekerja sebagai dokter bedah yang sangat dihormati dan dikenal berdedikasi tinggi dalam menyelamatkan nyawa pasien. Bukan hanya Ed yang berkarir cemerlang, istrinya pun sukses berkarir sebagai konsultan pemasaran yang sedang naik namanya. Berkat keberhasilan kampanye yang dia buat, rekan kerjanya mengajak Jed menghadiri malam penghargaan karena yakin dia akan membawa pulang piala. Jed pun setuju untuk hadir di acara itu. Of course. Selesai kerja, Jed pulang ke rumah bersama kakak perempuannya bernama Lig. Dia ingin memamerkan gaun merah yang akan dipakai di acara penghargaan nanti. Sang suami tampak begitu senang mendengarnya. Namun begitu mereka pergi, wajah Ed langsung berubah, seolah sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Come on, little one. Jade, I didn't know you were valedictorian. What you see her in it, you will thank. Yeah. Love you. I'll see you later. Ed. See you. Malamnya, Jed dengan antusiasnya merias diri dan mengenakan gaun merah tersebut. Akan tetapi saat dia berbalik untuk mengagumi penampilannya di cermin, dia menemukan gaun itu sudah rusak dan tergores di beberapa bagian. Anehnya, dia sama sekali tidak terkejut. Justru terlihat seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Tiba-tiba suaminya muncul dan berpura-pura menghiburnya karena gaun kesayangannya rusak. Padahal dialah pelakunya. Jed pun berniat menggantinya dengan gaun lain. Ed menyetujui, tapi sembari melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati, dia berkomentar bahwa gaun merah ini membuat Jed terlihat seperti wanita murahan. Mendengar ucapan itu, Jed menahan air matanya. Di acara penghargaan, ia didampingi oleh sang suami saat menerima piala. Dalam pidatonya, Jed mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim atas kerja keras mereka. Bahkan dia memeluk satu persatu rekan kerjanya. Sesampainya di rumah, Ed tiba-tiba bertanya dengan curiga mengenai salah satu anggota tim laki-laki Jed yang bernama Liam. Kenapa kamu sering memujinya? Apa kamu punya perasaan suka kepadanya? Tanya Ed. Jed menjelaskan bahwa Liam adalah orang yang memberikan kontribusi paling besar bagi tim, dan dia hanyalah rekan kerja biasa, tidak lebih dari itu. Liam, you just let him. Got a lot of credit tonight. Namun bagi Ed, hal itu terasa sangat memalukan. Secara tidak terduga, dia langsung mencengkeram Jed dan melemparkannya ke atas kasur. Jed berusaha keras meluruskan kesalahpahaman tersebut, tetapi Ed sama sekali tidak mau mendengarkan. Dia bahkan menuduh Jed telah berselingkuh dengan Liam. Menurut Ed, itulah alasan sebenarnya mengapa Jed bersikeras meminta izin untuk kembali bekerja. No. Tell me. What did you do? Please. Tell me what you did. Jed dengan tegas menyangkal tuduhan tersebut. Keinginannya untuk bekerja murni agar dia bisa pulih dari gangguan bipolar yang dideritanya. Mendengar hal itu, Ed justru mengungkit masa lalu dan mengingatkan Jed tentang siapa orang yang bersedia merawatnya di saat dia tidak punya siapa-siapa. Ed bilang bahwa Jed adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Pagi harinya, saat sarapan bersama putri kecil mereka, Kayla memuji keindahan bunga-bunga yang ada di atas meja. Mendengar pujian tersebut, Ed dengan bangga memberitahu putrinya bahwa bunga itu dia beli khusus sebagai hadiah manis untuk Jed, ibunya. Dia ingin terlihat sempurna sebagai seorang ayah yang menyayangi ibunya di mata putrinya. A realtor called. Setelah selesai makan, putri mereka berlari pergi ke area bermain, meninggalkan Ed berdua saja dengan Jed di ruang makan. Sang suami memanfaatkan momen ini untuk bertanya mengenai pekerjaan istrinya. Jed menjawab bahwa dia berniat bekerja dari rumah selama beberapa hari terlebih dulu, sebelum akhirnya kembali ke kantor. Mendengar keputusan itu, emosi Ed tiba-tiba meledak kembali. Dia menyuruh Jed berhenti bekerja, serta menuntut istrinya itu untuk fokus mengurus rumah dan anak saja. A minute, Jade.
Well, I can't. Then quit your job. Saat mereka sedang bertengkar hebat, handphone Ed tiba-tiba berdering karena ada panggilan darurat dari rumah sakit. Sang suami terpaksa menyudahi perdebatan tersebut dan segera bersiap untuk pergi melakukan operasi bedah jantung. Tanpa disadari oleh kedua orang tuanya, Kayla ternyata menguping dan mendengar seluruh pertengkaran kasar tadi. Jed mendengar suara isak tangis tertahan dari kamar buah hatinya. Dia pun bergegas masuk untuk memeriksa keadaannya. Sebuah pengakuan polos yang menyayat hati mengejutkan sang ibu. Kayla ternyata sudah menyadari semua perlakuan kasar yang selama ini sering diterima ibunya di rumah tersebut. Jed sadar bahwa dampak KDRT ini sudah mulai merusak psikologis putrinya. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Ed kembali menegaskan ancamannya dengan dingin. Dia berpesan agar Jed segera mengurus surat pengunduran diri dari kantornya. Jika tidak, dia akan menerima konsekuensinya. Begitu Ed pergi, istrinya bergerak cepat mengeksekusi rencana pelariannya. Dia mengambil kotak tersembunyi berisi uang tunai yang selama ini ia tabung secara rahasia untuk keadaan darurat. Dia menyeret tas tersebut ke dekat pintu utama, lalu mengintip lewat jendela untuk memastikan mobil suaminya benar-benar sudah melaju jauh meninggalkan pekarangan rumah. Tiba-tiba Ed kembali masuk ke rumah karena lupa membawa ponsel. Tentu hal itu membuat Jed panik. Dia khawatir rencananya akan diketahui. Namun beruntung, Ed hanya mengambil ponselnya saja, tanpa menyadari koper yang ada di balik pintu. Begitu Ed pergi, dia mengajak Kayla kabur dan menginap di rumah kakaknya. Dia belum berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan hubungan mereka kepada kakaknya. Is she okay? In the guest room. Sisters? Malam harinya, Ed pulang ke rumah dan menemukan sepucuk surat yang memberitahukan kepergian istrinya. Dia menelpon berkali-kali, tetapi Jed tidak mau mengangkatnya. Hal itu membuat sang suami sangat marah. Keesokan harinya, saat Jed tiba di kantor, dia mendapati suaminya sudah menunggu di sana sambil membawa buket bunga. Ed berusaha membujuknya agar mau pulang ke rumah demi putri mereka. Dengan nada bicara yang dibuat seolah-olah sangat peduli, sang suami berdalih merasa kasihan jika istrinya harus hidup sendirian. Ed terus menekan bahwa kondisi mental Jed sedang tidak stabil dan membutuhkannya untuk bersandar. Sikap sok peduli ini sebenarnya adalah cara licik untuk memutarbalikkan fakta di depan orang-orang. Ed sengaja memanfaatkan riwayat depresi masa lalu istrinya agar semua orang di kantor mengira bahwa Jed lah yang sedang bermasalah dan tidak rasional. Jadi Jed ini memiliki riwayat depresi hebat pasca kedua orang tuanya meninggal. Melalui topeng suami penyayang ini, Ed ingin mengunci pergerakan Jed. Jika suatu saat dia mengadukan kekerasan yang dialaminya, orang-orang hanya akan menganggap cerita itu sebagai bentuk luapan emosi atau hayalan dari seorang istri yang sedang sakit. Sebagai seorang dokter, Ed sangat mengetahui cara memutarbalikkan fakta secara ilmiah agar korban terlihat bersalah. Ed ingin membuat Jed merasa tidak berdaya, ingin menghancurkan mentalnya. Dengan begitu, dia berharap istrinya itu akan kembali ke rumah karena merasa tidak ada orang lain yang akan mempercayainya. Namun Jed dengan cerdas sama sekali tidak terkesan dengan sikap manis palsu tersebut. Dia menolak tegas bujukan itu dan langsung menyuruh Ed pergi. Tiba-tiba rekannya datang untuk mengajak Jed masuk ke ruang rapat. Melihat cara Liam bersikap akrab dan profesional, rasa cemburu Ed langsung terbakar. Ego narsistiknya terusik melihat ada pria lain yang dekat dengan istrinya. Dengan penuh amarah, Ed membuang buket bunga yang dibawanya ke tempat sampah. Malam harinya sepulang kerja, dia terkejut melihat Ed sudah menunggu di dekat mobilnya. Sang suami menegaskan bahwa dia tidak akan menandatangani surat cerai mereka sambil menuduh Jed berselingkuh dengan rekan kerjanya. Tindakan agresif ini membuat Jed merasa ketakutan. Dia mengancam akan melaporkan kepada polisi jika Ed berani memukulnya lagi. Bukannya takut, Ed justru malah menantang karena dia yakin
Tidak ada yang akan mempercayai ucapan istrinya yang memiliki riwayat depresi dibandingkan kata-kata terhormat dari seorang dokter seperti dirinya. Dia menyuruh Jed untuk menyerah dan pulang bersamanya. Tetapi sang istri dengan tegas menolak. Jed bahkan membalas bahwa dia jauh lebih baik mati daripada harus kembali hidup dalam neraka bersamanya. Always let anyone else have a piece of you. Pernyataan tegas Jed membuat ego narsistik Ed terluka parah hingga dia melontarkan kata-kata yang mengerikan. Lebih baik melihat tubuh Jed hancur berkeping-keping daripada harus melihat istrinya dimiliki oleh pria lain. 5 minggu telah berlalu. Terlihat Jed sedang merayakan rumah barunya sekaligus merayakan keberhasilannya bercerai dari Ed. Saat sedang membuang sampah, dia melihat mobil mencurigakan terparkir di sekitar rumah. Jed berusaha mendekat untuk melihat lebih jelas, tapi mobil itu melaju pergi. Keesokan harinya, Jed mengantar putrinya ke acara sekolah. Di sana dia bertemu Ed, mantan suaminya, yang secara tak terduga mengenalkan pada kekasih barunya. Saat wanita itu pergi, Ed mendekati Jed dan memberitahu bahwa dia akan pergi keluar kota untuk menghadiri konferensi kedokteran. Karena akan meninggalkan kota selama beberapa minggu, dia meminta izin agar boleh menghabiskan waktu sebelum Jed pulang kerja nanti bersama putri mereka. Dia hanya ingin mengajaknya jalan-jalan saja. Jed akhirnya menyetujui permintaan tersebut. Siang harinya, Jed berpamitan untuk pulang. Saat di tempat parkir, kunci mobilnya tidak sengaja terjatuh. Tiba-tiba dia melihat bayangan pria asing mendekat sambil memegang senjata. Pria itu hendak menembak Jed, tetapi mengurungkan niatnya dan buru-buru pergi. Setelah melihat ada orang lain datang, ternyata orang tersebut adalah rekan kerjanya. Jed yang sudah terlanjur ketakutan pun langsung masuk ke dalam mobil mengabaikan Liam dalam kebingungan. Sesampainya di rumah, Jed panik karena tidak menemukan siapapun. Dia langsung menelpon Ed, menduga mantan suaminya berada di balik teror penembakan tadi. Ed menjawab bahwa dia baru saja tiba di kota lain untuk konferensi kedokteran, sehingga mustahil dia berada di sana. Begitu sambungan terputus, Jed membaca pesan dari Lig. Sang kakak memberitahu bahwa dia sedang mengajak Kayla pergi. Merasa lega karena putrinya aman, dia melangkah pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian penyerangan di parkiran. Saat berada di depan kantor, dia berpapasan dengan kepala kepolisian setempat. Petugas tersebut ternyata adalah sahabat dekat Ed. Pria itu menyapa Jed, menanyakan kabar mantan suaminya, serta mulai mengenang keakraban persahabatan mereka dulu. Mendengar semua obrolan itu, Jed mengurungkan niat untuk melapor. Dia sadar laporan tidak akan ditangani secara adil jika kepala polisi memiliki hubungan sedekat itu dengan Ed. Malam harinya, Jed menceritakan semuanya kepada Lee mengenai siksaan dan kekerasan yang bertahun-tahun ia alami di tangan mantan suaminya. Jed merasa percuma mengadu kepada orang lain karena di mata publik, sosok Ed dinilai terlalu sempurna untuk melakukan hal sekejam itu. Terlebih lagi, dia adalah seorang dokter yang banyak menyelamatkan nyawa orang lain. Semua yang Jed lakukan selalu salah di matanya. Di sini Lee meminta maaf karena selama ini dia tidak sadar dengan penderitaan yang dialami adiknya itu. Dia berjanji mulai detik ini, dia akan menjaganya. Adiknya itu tidak begitu yakin bahwa kakaknya bisa membantunya, karena dia merasa Ed sedang merencanakan sesuatu. Dia juga mengungkapkan kecurigaan bahwa mantan suaminya itu berniat membunuhnya. Kaget mendengar hal itu, sang kakak menyarankan agar Jed segera melapor ke polisi. Namun Jed menolak. Dia tahu bahwa kepala kepolisian adalah sahabat dekat Ed. Ia sangat paham watak suaminya itu. Ed pasti akan memutarbalikkan fakta dan menjelekkan namanya. Ed akan mengarang cerita bahwa Jed mengalami gangguan jiwa dan stres berat, seolah Jed hanyalah beban masalah yang harus ia selamatkan. Menurut Jed, satu-satunya cara agar orang percaya kebenaran adalah jika kejahatan itu diakui langsung dari mulut Ed sendiri. Mendengar itu, kakaknya pun bertanya apa rencana Jed selanjutnya. Jed pun bingung. What are you gonna do? Sebelum tidur, Jed kembali mengingat bahwa satu-satunya cara agar orang lain percaya adalah jika bukti kebenaran itu keluar dari mulut Ed sendiri. Akhirnya dia menemukan ide cerdik dan memantapkan hati untuk memalsukan kematiannya sendiri. Rencana ini dia buat khusus untuk menjebak Ed agar mengakui rencana pembunuhan tersebut secara hukum. Keesokan harinya, rencana mulai dijalankan. Jed tidak memberitahu siapapun tentang siasat ini,
termasuk Lee. Dia hanya berpesan kepada sang kakak untuk menjaga Kayla jika terjadi sesuatu pada dirinya. I'm not okay with that. But if something does happen, I need to know that you're... Agar rumah dalam kondisi sepi, Jed meminta Lee membawa Kayla pergi bermain ke taman. Dia sengaja tinggal sendirian di rumah, bersiap menyambut kemungkinan terburuk demi memancing Ed, atau mungkin seseorang yang diperintahkannya, dalam kata lain pembunuh bayaran. Sementara di tempat lain, Ed sedang berpidato dalam konferensi kedokteran. Mantan suaminya itu berbicara dengan penuh wibawa mengenai tujuan hidupnya yang luhur, yaitu menyelamatkan nyawa manusia. Nah, Ed mengenalkan pacar barunya dan pamit pergi keluar kota hanya sebagai taktik membangun alibi. Dia ingin terlihat sudah move on di depan publik, sehingga saat pembunuh bayaran yang disewanya beraksi, tidak ada orang yang akan mencurigainya. Dan benar saja, ternyata Ed memerintahkan seorang pembunuh bayaran yang sudah tiba di depan rumah Jed. Dia mengisi peluru ke dalam senjatanya, lalu beranjak masuk untuk menjalankan misi menghabisi Jed. Adegan beralih memperlihatkan kondisi dalam rumah yang sudah berantakan, seperti habis ada perkelahian, hingga bercak darah tercecer di mana-mana. Setelah acara konferensi kedokteran selesai, Ed menerima pesan singkat dari sang pembunuh yang mengabarkan bahwa tugasnya sudah selesai. Hal ini terjadi karena sang pembunuh melihat rumah sudah berantakan, penuh darah, dan Jed menghilang. Dia berasumsi bahwa situasi sudah tidak aman atau mengira ada orang lain yang mendahuluinya. Pembunuh bayaran yang sedikit pintar tidak akan bertahan lama di TKP karena polisi bisa datang kapan saja. Daripada pusing mencari Jed yang hilang, dia memilih berbohong dan mengklaim bahwa dialah yang telah menghabisi Jed agar bisa langsung mendapatkan sisa uang bayarannya. Begitu Ed masuk, dia melihat darah berceceran di mana-mana. Dia segera menelpon layanan darurat, melaporkan keadaan rumah yang kacau, dan mengatakan bahwa Jed hilang tanpa jejak. Tidak lama kemudian, Lee dan Kayla pulang dari taman. Mereka mendapati Ed sedang duduk di depan pintu rumah. Mantan suami adiknya itu menceritakan kejadian tersebut dan membawa Kayla pulang ke rumahnya. Come on. You know, stay with Daddy. I'll be in touch. Lee sangat terkejut mendengar kabar bahwa Jed telah hilang. Sang kakak mencoba menelpon ponselnya, tetapi panggilannya tidak tersambung. Di saat yang bersamaan, Ed diam-diam menelpon pembunuh bayaran itu. Dia memerintahkan untuk membuang jasad Ed sebelum polisi mulai menyelidiki tempat kejadian. Alih-alih menjawab, pembunuh bayaran itu justru malah terlihat panik. Ternyata semua itu hanyalah rekayasa Jed saja. Dia sengaja membuat rumah berantakan dan penuh darah, seolah baru saja terjadi perkelahian hebat. Dia melukai tangannya sendiri, lalu mengoleskan darahnya kemana-mana demi menipu semua orang agar percaya bahwa dia sudah meninggal karena terbunuh. Setelah settingannya selesai, dia berhasil kabur dari rumah sebelum pembunuh itu sempat masuk untuk melaksanakan tugasnya. Jed bersumpah akan memastikan mantan suaminya itu mengakui segala kejahatannya, termasuk percobaan pembunuhan yang telah direncanakannya itu. Ed menerima pesan dari nomor tak dikenal. Begitu dibuka, dia sangat terkejut karena isinya adalah rekaman video Jed saat hari pernikahan mereka dulu. Sebelum sempat dia berpikir panjang apa arti pesan itu, bel pintu berbunyi. Ternyata ada dua detektif yang datang menemuinya. Mereka mulai menanyakan kebenaran soal riwayat kesehatan mental Jed yang disebutkan Ed sebelumnya. Dia membenarkan hal itu, lalu bercerita bahwa depresi Jed sudah muncul sejak orang tuanya meninggal dulu. Dia mengaku telah berusaha membantu agar kondisi istrinya terkontrol. Namun sebulan terakhir ini, dia melihat Jed kembali mengalami kekacauan batin dan kondisi semakin memburuk. I'm sorry I don't follow. Jade's sister can physical abuse. We don't even keep alcohol in the house. Mereka menyinggung soal dugaan tindakan kekerasan fisik yang diterima pihak kepolisian. Kakak Jed yang bernama Lee telah datang dan memberikan keterangan bahwa adiknya itu sering menjadi korban perlakuan kasar suaminya selama masa pernikahan. Lebih jauh lagi, kakaknya juga melaporkan bahwa Jed sempat curhat merasa nyawanya terancam dan yakin bahwa suaminya berniat memerintahkan orang lain untuk membunuhnya. Jelas Ed membantah, dia sama sekali tidak mengerti dari mana asal tuduhan itu muncul. Dia pun memutarbalikkan fakta dengan menuduh bahwa Lee sebenarnya mengidap bipolar dan memiliki masalah ketergantungan obat-obatan. Dia mengungkapkan, Lee sempat menghilang selama hampir 10 tahun lamanya hidup di jalanan.
Masa lalu yang tidak pernah diceritakan Lee kepada siapapun. Dia sering bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya. Menurutnya, semua cerita buruk tentang dirinya hanyalah rekayasa Lee semata. Dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan, dia berhasil memanipulasi kedua detektif itu. Informasi ini akan menjadi petunjuk baru yang akan mereka selidiki lebih lanjut. Esoknya, Jed mengikuti berita di tempat persembunyiannya. Seorang wartawan sedang memberitakan bahwa Jed hilang secara misterius. Sampai saat ini pihak kepolisian belum mendapatkan petunjuk apapun. Jed lalu membuatkan kartu ucapan selamat hari jadi pernikahan mereka dan pergi ke tempat kerja Ed. Berniat menaruh kartu itu di dalam mobilnya. Saat sedang mengamati Ed yang baru saja turun dari kendaraannya, secara bersamaan dia melihat pembunuh bayaran itu mendekat ke mobil Ed untuk mengambil sisa uang bayarannya. Setelah itu, Ed menerima panggilan telepon dari sebuah restoran. Pihak restoran memberitahu adanya reservasi khusus untuk 2 orang atas nama Edward Thompson yang dipesan oleh Jed. Kabar itu membuat Ed sangat terkejut. Di sisi lain, Jed diam-diam membuntuti si pembunuh hingga ke tempat persembunyiannya. Dia mengintip lewat jendela dan melihat pria itu sedang menghitung uang yang diambilnya tadi. Dia juga mendengar pria itu menelpon mantan suaminya, melaporkan bahwa dia sudah membereskan jasad Jed. Now we're done. Cash and her body's dealt with. Malamnya, Ed pergi ke restoran tersebut. Pelayan di sana memberitahu bahwa mantan istrinya lah yang telah memesan meja dan menyiapkan jamuan makan khusus untuknya. Saat duduk di meja yang sudah dipesan itu, dia menemukan sebuah kartu ucapan. Tulisan di kartu itu jelas milik Jed, yang berisi ucapan selamat hari jadi pernikahan. Keraguan pun mulai muncul. Dia dibuat bingung dan bertanya-tanya, apakah Jed benar-benar sudah mati atau belum? Dengan perasaan gelisah, dia bergegas pergi dari restoran dan pulang ke rumah. Keesokan harinya, dia mendatangi rumah Lee untuk menanyakan soal reservasi tadi malam. Tapi Lee sama sekali tidak mau menanggapinya dan menyuruh Ed pergi. Jed diam-diam masuk ke tempat persembunyian si pembunuh. Dia dengan sengaja menaruh kotak cincin di tempat yang mudah terlihat. Tindakan ini dilakukan agar pria itu memiliki bukti fisik untuk ditunjukkan kepada Ed jika Ed nantinya meminta bukti. Jadi dibuat ambigu. Orang suruhannya punya bukti cincin pernikahan yang selama ini tidak pernah dilepas oleh Jed. Sementara kejanggalan-kejanggalan aneh selalu menerornya, seakan Jed masih hidup. Otomatis kan suatu saat kalau diteror terus-menerus, Ed menanyakan bukti kepada orang suruhannya itu. Jed juga menemukan sebuah dokumen yang memuat biodata si pembunuh. Saat Jed mulai menyelidiki biodata pria itu, dia menemukan fakta bahwa pria itu adalah mantan narapidana yang statusnya masih berada di bawah pengawasan masa percobaan. Dia bernama Donald Eastwood. Sisi lain, Donald dibuat bingung ketika melihat kotak cincin yang berada di atas mejanya. Beberapa hari kemudian, Jed diam-diam masuk ke rumah mantan suaminya. Dia mengganti latar belakang tampilan di laptop Ed. Lalu mengamati sekeliling ruangan. Dia menyadari bahwa semua pakaian miliknya sudah dibuang dan tidak ada lagi di dalam lemari. Dan ketika Ed sedang melakukan presentasi di hadapan rekan sesama dokter, tiba-tiba tampilan latar belakang muncul. Gambar yang terlihat adalah wajah istrinya yang sengaja diubah menjadi menakutkan dan aneh. Hal itu membuat seluruh dokter yang hadir merasa tidak nyaman dan terganggu. Get out. I said get out! Sesampainya di rumah, dia terkejut menemukan pakaian-pakaian milik Jed berserakan di mana-mana. Dia juga melihat gaun merah yang dirusaknya waktu itu, terpampang di atas kasur. Lalu membuka lemari dan mendapati semua pakaian lama Jed sudah dikembalikan ke tempat semula. Melihat itu, Ed sadar sepenuhnya, istrinya masih hidup. Dia pun bergegas menuju tempat Donald, menuntut bukti nyata bahwa Jed benar-benar sudah mati. Sebagai bukti, Donald menyerahkan sebuah cincin. Dia bersikeras bahwa dirinya lah yang langsung menghabisi Jed. Ed pun dibuatnya frustasi. It's your deal.
Tanpa dia sadari, Jed diam-diam membuntutinya. Namun saat dia berusaha untuk pergi, secara tidak sengaja kakinya menendang botol. Suara itu terdengar oleh Donald. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengejarnya sambil membawa senjata. Ketegangan pun terjadi di sini. Namun tiba-tiba Jed memukul kepalanya dengan tabung gas, lalu bergegas pergi dari sana. Sebelum mobilnya melaju, dia menelpon petugas pengawas masa percobaan, melaporkan bahwa Donald telah melanggar hukum berupa kepemilikan dan penggunaan senjata api ilegal. Jed memanfaatkan status masa percobaan Donald agar petugas berwenang datang mengawasinya. Laporan ini secara tidak sengaja justru menyelamatkan Jed dari kejarannya. Donald pun akhirnya ditangkap kembali. Hey there, Don. Going somewhere? Malam berikutnya, dia pergi ke sebuah taman di tengah malam untuk menyamar dan berpenampilan seperti sesosok jasad, lalu memotret kejadian itu. Sementara di sisi lain, saat Ed berjalan menuju mobilnya, dia melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan mantan istrinya dari belakang. Dia yakin itu pasti Jed. Lalu dengan cepat dia mencekik wanita itu sampai jatuh. Ternyata wanita itu adalah kekasih barunya, Diana. Ed berusaha meminta maaf, namun Diana justru marah besar dan langsung pergi meninggalkannya. Tidak lama setelah kejadian itu, dia menerima telepon dari kantor polisi untuk segera datang. Para detektif kemudian memperlihatkan bukti baru yang mereka terima. Mereka menjelaskan bahwa ada seseorang yang mengirimkan serangkaian foto melalui pesan singkat, sambil menunjuk ke arah gambar tersebut. Mereka bertanya kepada Ed, apakah tanda yang terlihat di sana sama persis dengan tato yang dulu pernah ia sebutkan saat mendeskripsikan ciri-ciri istrinya. Ed mengamati gambar itu sejenak, lalu mengiyakan pertanyaan itu. Ed pun menanyakan siapa pengirim pesan itu, namun detektif menjawab nomor pengirimnya sama sekali tidak bisa dilacak. Mereka lalu memperlihatkan beberapa foto lainnya yang juga dikirimkan oleh pengirim yang sama. Semuanya seolah menunjukkan bahwa mantan istrinya sudah tewas. Ed berpura-pura sangat terguncang melihat gambar-gambar itu. Dia terus melamun mengingat kejadian aneh dan tak masuk akal. Tiba-tiba putrinya menepuk bahunya dan meminta minum. Namun saat menuangkan minuman, tangannya gemetar hebat. Setiap kali dia berusaha memegang sesuatu, tangannya selalu gemetar. Itu adalah dampak trauma batin akibat segala kejadian aneh yang terus menimpanya. Karena tidak tahan, Ed pun mulai meminum alkohol secara berlebihan. Sementara itu, kakak Jed menerima sebuah paket. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dari Jed yang memberitakan bahwa dirinya masih hidup. Gemetar pada tangan Ed semakin mengganggunya saat sedang melakukan operasi, hingga dia nyaris menyebabkan seorang pasien meninggal dunia. Find the artery. I need suction. Seorang konsultan medis pun memaksanya beristirahat dan melarangnya menangani pasien sementara waktu. Saat Edward bersikeras tetap ingin bekerja, konsultan itu mengancam akan mencabut izin praktek kedokterannya. Karir yang selama ini dibangun dengan susah payah, kini mulai hancur berantakan. Malam harinya, Ed mabuk sambil menonton berita di televisi. Di sana diberitakan bahwa akan diadakan doa bersama dan upacara penghormatan untuk mendiang istrinya yang dinyatakan hilang. Tiba-tiba perangkat suara di rumahnya menyala dengan sendiri, mulai memutar lagu-lagu kesukaan Jed. Suara pintu rumah digedor seseorang dengan keras. Ed bergegas mendekat dan menguncinya rapat-rapat.
Namun setelah itu, dia mendengar suara Jed memanggil-manggil namanya dari luar. Jade. Jade, where are you? Where are you? Karena tidak berhasil menemukan dari mana suara itu berasal, ketakutan mulai menguasai dirinya, lalu menembakkan peluru ke setiap sudut ruangan. You're dead! Beberapa saat kemudian, para polisi tiba di rumahnya. Sahabatnya yang merupakan kepala polisi berusaha menenangkan dan menghiburnya atas kepergian mantan istrinya. Mereka mengira bahwa Ed masih belum terima atas kepergian Jed. Dia juga memberitahu Ed bahwa putrinya akan dibawa ke lembaga perlindungan anak. Mengingat kondisi Ed yang sangat kacau dan tidak stabil, yang hal itu tentu akan membahayakan pada Kayla. Di keesokan harinya, selesai mengunjungi Kayla, saat dia pulang ke rumah, dia melihat kelopak bunga putih kesukaan Jed berserakan di seluruh lantai rumah. Dia pun akhirnya runtuh dan menangis terseduh-seduh, diliputi rasa takut bahwa arwah mantan istrinya datang untuk membalaskan dendam. It's time, Ed. Pada malam acara doa bersama, banyak orang yang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Jed. Ed hadir di sana untuk mendengarkan. Namun tiba-tiba dia melihat sosok Jed berdiri di antara kerumunan orang. Dia berusaha mengejarnya, namun sahabatnya yang menjabat sebagai kepala polisi menahannya agar tidak pergi, karena dia merasa Ed sedang berhalusinasi. Setelah acara selesai, Lee mengendarai mobilnya untuk bertemu dengan Jed. Tanpa dia sadari, Ed yang sudah frustasi dan setengah gila, diam-diam mengikutinya dari belakang, hingga melihat wanita itu masuk ke sebuah penginapan. Ed menyelinap masuk ke kamar itu setelah Lee pergi dari sana. Tapi sepertinya Jed tahu kalau Ed berada di belakangnya. Hello, Ed. Ternyata semua itu adalah skenario jebakan yang sudah direncanakan Jed dan kakaknya. Sementara Lee memanggil polisi untuk memergokinya langsung. Dengan polisi melihat langsung apa yang akan Ed lakukan kepada mantan istrinya itu, Ed tidak bisa mengelak dan memutarbalikkan fakta. Dia langsung mencekik leher Jed dan niat membunuhnya. Untungnya kepala polisi yang merupakan sahabat Ed segera muncul untuk mengacungkan senjata ke arahnya. I told you. Ed pun segera ditahan atas tuduhan penyerangan dan percobaan pembunuhan yang buktinya sudah lengkap tanpa Jed menjelaskan kepada mereka. Akhirnya Jed bisa memeluk putrinya kembali dengan aman. Secara garis besar, kisah nyata di balik film ini dialami oleh seorang wanita bernama Noella Rukundo, wanita asal Burundi, Afrika Timur, pada Februari 2015 yang dilakukan oleh suaminya sendiri bernama Balenga Kalala. Kejadian aslinya bahkan dinilai lebih dramatis dan tidak masuk akal dibandingkan versi filmnya. Kita sudah menyaksikan versi filmnya aja seperti ini, apalagi kisah aslinya. Bahkan di kisah aslinya, Noella hadir di pemakamannya sendiri. Namun ada beberapa perbedaan antara film dan kisah aslinya. Di antaranya, pemicu kematian palsu. Di film sang istri sengaja merencanakan kematian palsunya sendiri. Di dunia nyata, korban dilepaskan karena pembunuh bayaran menolak membunuh wanita. Kemudian aksi balas dendam. Di film sang istri melakukan teror psikologis tersembunyi. Di dunia nyata, korban langsung melabrak suami di tengah acara pemakaman dirinya sendiri. Latar belakang karakter di film berlatar keluarga Amerika kelas atas, suami dokter bedah, dan istri bekerja di bidang marketing. Di dunia nyata,
Korban dan suami adalah sesama imigran pengungsi dari Afrika yang berdomisili di Australia. Tapi motifnya sama, murni didasari oleh rasa cemburu buta, paranoia, dan kepemilikan abusif sang suami. Dia menuduh Noella berselingkuh dan merasa ketakutan jika istrinya akan menceraikannya, sehingga dia memilih menyewa pembunuh bayaran agar tidak ada pria lain yang bisa memiliki Noella. Si pria dalam kisah aslinya dipenjara selama 9 tahun. Bertahan tidak selalu membuat pasangan abusif berubah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri. Kenali tanda bahaya sebelum semuanya terlambat.